Di kota Istanbul yang megah, tempat gedung-gedung pencakar langit berdiri berdampingan dengan masjid-masjid bersejarah dan Selat Bosporus menyimpan rahasia ribuan tahun, Melati turun dari pesawat dengan jantung berdebar penuh emosi dan kegugupan. Udara sejuk musim gugur menyambutnya, begitu berbeda dengan iklim tropis Jakarta, kampung halamannya. Ia telah menyeberangi lautan dan benua untuk menghadiri pernikahan sepupunya Dewi, sebuah acara yang menjanjikan kemewahan sehebat kota itu sendiri. Gadis Indonesia itu, dengan mata coklatnya yang berbinar dan rambut hitam panjang yang terurai bagai malam tanpa bintang, merasa tidak pada tempatnya di dunia kemewahan dan kegemerlap ini. Namun, kegembiraan melihat sepupu tercintanya menikah dengan seorang pria Turki kaya raya mengalahkan segala rasa canggung. Hotel tempat ia menginap bagaikan istana modern, dengan air mancur yang menari mengikuti irama musik yang tak terlihat dan lampu-lampu kristal yang tampak seperti air terjun berlian yang membeku di udara. Melati bersiap untuk upacara pernikahan dengan tangan gemetar, pikirannya melayang kepada Rizky, kekasihnya selama 15 tahun yang tertinggal di Jakarta, tenggelam dalam sikap acuh tak acuhnya yang biasa terhadap mimpi dan harapan Melati. Pernikahan itu adalah sebuah pertunjukan yang menantang imajinasi. Di bawah tenda megah yang seolah ditenun dari benang emas dan perak, Dewi bersinar bagai bidadari dari langit. Gaun putihnya bertaburan mutiara dan kristal yang menangkap cahaya matahari terbenam. Sang pengantin pria, seorang lelaki bertubuh tegap dengan senyum ramah, menatap Dewi seolah ia adalah satu-satunya bintang di langit Istanbul. Saat resepsi berlangsung, sementara aroma rempah-rempah khas dan bunga mawar mengambang di udara, saat itulah Melati melihatnya untuk pertama kali. Kaan, sepupu sang pengantin pria, bergerak di antara para tamu dengan keanggunan bagai singa di padang rumput. Matanya yang gelap dan dalam, bagaikan dasar Selat Bosporus, bertemu dengan mata Melati, dan untuk sesaat dunia seolah berhenti berputar. Dewi, berseri-seri penuh kebahagiaan, menghampiri Melati dan dengan kedipan mata penuh arti memperkenalkan Kaan. "Ini sepupu suamiku," katanya dengan senyum yang menyimpan lebih dari yang terlihat. "Kaan, perkenalkan, ini sepupu kesayanganku, Melati." Kata-kata mengalir di antara mereka berdua bagai air di oase, segar dan menyegarkan. Kaan berbicara dalam bahasa Indonesia dengan aksen yang eksotis, yang menurut Melati sangat memesona. Mereka berbagi tawa, cerita tentang budaya masing-masing, dan sebelum mereka sadari, telah berlalu berjam-jam mengobrol tanpa menghiraukan hiruk-pikuk pesta di sekeliling mereka. Seiring malam semakin larut, Melati mendapati dirinya semakin jarang memikirkan Rizky dan semakin banyak memikirkan pria misterius yang ada di hadapannya. Kaan adalah segalanya yang bukan Rizky, perhatian penuh, rasa ingin tahu untuk mengenalnya, menghargai pendapatnya. Setiap kata, setiap gerakan, bagaikan undangan ke dunia baru yang menakjubkan. Dewi, mengamati pemandangan itu dengan mata elang, menghampiri Melati saat Kaan menjauh sejenak. "Kau lihat apa yang selama ini kau lewatkan?" bisiknya dengan nada mendesak. "Pria itu lebih berharga dari 100 Rizky. Jangan sia-siakan hidupmu dengan seseorang yang tidak menghargaimu." Kata-kata sepupunya bergema di benak Melati bagai lonceng peringatan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia membiarkan dirinya membayangkan kehidupan yang berbeda, kehidupan di mana mimpi-mimpinya tidak dianggap sebagai fantasi kekanak-kanakan, di mana cinta bukan beban melainkan sumber kebahagiaan dan pertumbuhan. Seminggu di Istanbul berlalu bagai mimpi yang memabukkan. Melati mendapati dirinya terbagi antara rasa bersalah atas perasaan yang dibangkitkan Kaan dalam dirinya dan kegembiraan menemukan dunia baru. Setiap hari membawa keajaiban baru, berjalan-jalan di sepanjang Bosporus di bawah langit bertaburan bintang, makan malam di restoran-restoran mewah yang seolah keluar dari dongeng 1001 malam, percakapan yang memanjang hingga fajar. Kaan menunjukkan sisi kehidupan Turki yang melampaui stereotip dan prasangka. Ia berbicara tentang puisi, tentang filsafat, tentang peradaban Ottoman yang telah memberikan sumbangan besar bagi dunia. Di matanya, Melati melihat rasa hormat dan kekaguman yang tidak pernah ia rasakan bersama Rizky. Hari keberangkatannya tiba terlalu cepat. Di bandara, dikelilingi hiruk-pikuk para pelancong dari seluruh penjuru dunia, Melati berpamitan kepada Dewi dan Kaan dengan hati yang berat. "Jangan lupakan apa yang kau alami di sini," kata Dewi saat memeluknya. "Kau layak bahagia, sepupu. Jangan pernah menerima yang kurang dari itu." Kaan,
Menggenggam tangan Melati di antara tangannya, matanya menyampaikan lebih dari yang bisa diungkapkan kata-kata. Bosporus menyimpan banyak rahasia, katanya dengan suara lembut, tapi yang terbesar adalah selalu ada pelabuhan yang menunggu untuk ditemukan. Kuharap kau menemukan pelabuhanmu, Melati. Dengan kata-kata itu bergema di benaknya, Melati menaiki pesawat yang akan membawanya kembali ke Indonesia, sementara kota bersejarah itu mengecil di bawah awan, menunggu untuk ditemukan kembali. Kepulangan ke Jakarta bagaikan terbangun dari mimpi indah untuk menyelam ke dalam kenyataan yang kelabu dan monoton. Melati mendapati dirinya menyeret langkah di jalanan kota yang begitu akrab. Setiap sudut, setiap gedung, pengingat akan kehidupan yang untuk sementara telah ia tinggalkan. Aroma nasi goreng dan hiruk-pikuk pasar tradisional yang dulu menenangkan, kini terasa pucat dan hambar dibandingkan dengan kemewahan yang telah ia alami di Istanbul. Rizky menunggunya di apartemen yang mereka bagi, wajahnya campuran antara lega dan kesal. Akhirnya pulang juga, katanya tanpa repot-repot bertanya bagaimana perjalanannya. Melati merasakan tusukan rasa bersalah saat mengingat perhatian Kaan yang begitu berbeda dari sambutan dingin kekasihnya selama bertahun-tahun. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Melati mencoba menenggelamkan diri dalam rutinitas hariannya, dalam pekerjaannya sebagai desainer grafis, dalam pertemuan dengan teman-teman yang kini terasa hambar dibandingkan petualangan yang ia alami di negeri seberang. Namun setiap malam, saat memejamkan mata, ia mendapati dirinya terbawa ke jalanan bersejarah Istanbul, ke senyum hangat Kaan, ke perasaan akan kemungkinan tak terbatas yang telah ia rasakan di sana. Telepon dari Dewi menjadi penyelamat, tali yang menghubungkannya dengan dunia impian itu. Sepupunya, yang kini hamil dan berseri-seri penuh kebahagiaan, menceritakan kehidupan barunya, tentang kebaikan suaminya dan keluarganya, dan selalu, seolah tanpa sengaja, menyebut nama Kaan. Dia menanyakanmu, tahu, kata Dewi dengan nada yang penuh persekongkolan. Katanya, dia belum pernah bertemu seseorang sepertimu. Melati merasakan jantungnya berdetak kencang setiap kali nama Kaan disebut, namun rasa bersalah menggerogotinya dari dalam. Bagaimana bisa ia memikirkan pria lain, ketika Rizky, meskipun dengan segala kekurangannya, telah menjadi pendampingnya selama bertahun-tahun? Keraguan menyergapnya di saat-saat paling tak terduga, saat memasak makan malam, saat rapat kerja, di malam-malam panjang tak bisa tidur. Rizky, yang tidak menyadari badai yang berkecamuk di dalam diri Melati, melanjutkan sikap acuh dan terkadang meremehkannya. Komentarnya tentang perjalanan mewah Melati penuh dengan kebencian, seolah ia terganggu karena Melati mengalami sesuatu di luar kendalinya. Sudah turun belum mimpi jadi putri Turki MU itu? Semburnya suatu malam, setelah Melati menyarankan untuk makan malam di restoran baru. Saat itulah, di salah satu malam yang menegangkan, Dewi menelepon dengan kabar gembira, ia hamil. Kegembiraan dalam suaranya begitu menular, dan untuk sesaat Melati membiarkan diri ikut merasakan kebahagiaan sepupunya. Namun kemudian, Dewi menjatuhkan bom. Ia ingin Melati datang ke Istanbul untuk kelahiran bayinya. Semuanya ditanggung, tentu saja, tambah Dewi sebelum Melati sempat memprotes. Penting bagiku kau ada di sini. Tawaran itu menggantung di udara bagai janji sekaligus ancaman. Melati tahu bahwa menerima berarti kembali menghadapi perasaan yang selama ini ia coba kubur, kembali bertemu Kaan, menguji kestabilan rapuh yang telah ia jaga dalam hubungannya dengan Rizky. Malam itu, sementara Rizky mendengkur di sampingnya, Melati bangun dan keluar ke balkon apartemen. Kota terbentang di hadapannya, lautan lampu yang berkelip-kelip, yang entah bagaimana tampak kurang terang dibanding kenangan malam berbintang di tepi Bosporus. Ia memejamkan mata, dan untuk sesaat bisa merasakan angin laut yang hangat membelai kulitnya, bisa mencium aroma rempah dan dupa, bisa mendengar tawa merdukaan. Keputusan itu terbentuk di benaknya sebelum ia sempat menganalisisnya secara rasional, ia akan pergi ke Istanbul. Ia berkata pada dirinya bahwa ini demi Dewi, demi kelahiran keponakan laki-laki atau perempuannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini demi sesuatu yang lain, demi seseorang yang lain. Persiapan untuk perjalanan itu adalah campuran kegembiraan dan kecemasan. Rizky bereaksi dengan sikap acuh tak acuhnya yang biasa saat Melati memberitahukan rencananya. Lagi-lagi sama orang Turki, gerutunya tanpa mengangkat pandangan dari ponselnya.
Kuharap kau tidak terlalu terbiasa dengan kehidupan mewah itu. Melati mengemasi kopernya dengan tangan gemetar, setiap pakaian sebuah keputusan yang syarat makna. Apa yang harus ia bawa untuk bertemu Kaan? Salah saja memikirkan hal itu. Ia merasa seperti remaja yang bersiap untuk kencan pertamanya, bukan wanita dewasa dalam hubungan yang mapan. Malam sebelum keberangkatannya, Melati terjaga, pikirannya pusaran pikiran yang saling bertentangan. Di satu sisi ada keamanan hidupnya bersama Rizky, yang meskipun tidak sempurna, sudah akrab dan bisa ditebak. Di sisi lain ada janji akan sesuatu yang baru, menggetarkan, dan berpotensi mengubah hidup bersama Kaan. Sementara fajar mewarnai langit dengan warna merah jambu dan emas, Melati mengambil keputusan. Perjalanan ini akan menjadi ujian, kesempatan untuk memahami apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidup. Ia akan membiarkan dirinya merasakan, mengalami, tanpa belenggu atau rasa bersalah. Dan pada akhirnya, saat kembali ke Jakarta, ia akan mengambil keputusan final tentang masa depannya. Dengan tekad itu di hati, Melati menutup kopernya dan bersiap untuk memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Taksi yang akan membawanya ke bandara sudah menunggu di bawah, dan setiap langkah yang ia ambil menuju taksi itu, ia merasa semakin menjauh dari kehidupan lamanya dan semakin mendekat ke masa depan yang tak pasti namun penuh kemungkinan. Pesawat mendarat di Istanbul di tengah hujan deras, seolah langit sendiri ingin menyembunyikan kedatangan Melati. Melalui jendela yang berembun, kota itu muncul bagai lukisan yang hidup, menara-menara masjid dan gedung-gedung modern menantang kemurkaan cuaca. Melati merasakan jantungnya berdebar mengikuti irama tetesan hujan di badan pesawat, sebuah awal yang penuh gejolak untuk apa yang akan datang. Dewi menunggunya di bandara, perutnya sudah terlihat membesar, wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan dan emosi. Kedua sepupu itu larut dalam pelukan yang seolah berlangsung selamanya, seakan mencoba mengejar semua waktu yang hilang selama berbulan-bulan berpisah. Akhirnya kau di sini, seru Dewi, matanya berkilau menahan air mata. Ada banyak yang harus kuceritakan, banyak yang harus kutunjukkan. Perjalanan dari bandara adalah pusaran obrolan yang tumpang tindih dan tawa gugup. Dewi bicara tanpa henti tentang persiapan menyambut bayi, tentang betapa luar biasanya suaminya, tentang bagaimana kehidupan di Istanbul melampaui semua harapannya. Melati mendengarkan dengan campuran kebahagiaan untuk sepupunya dan antisipasi yang semakin memuncak yang tak berani ia sebut. Saat itulah Dewi, dengan senyum nakal, menjatuhkan kabar yang begitu ditakuti sekaligus dirindukan Melati. Kaan terus menanyakanmu, tahu? Kurasa dia akan senang tahu kau datang. Jantung Melati serasa berhenti, dan tiba-tiba pendingin udara di mobil terasa tidak cukup untuk melawan panas yang ia rasakan. Hari-hari berikutnya adalah pusaran emosi dan pengalaman. Melati menyelam ke dalam kehidupan Istanbul dengan keberanian yang mengejutkan dirinya sendiri. Ia menemani Dewi memilih dekorasi untuk kamar bayi, mencicipi hidangan-hidangan lezat di restoran mewah, dan terpukau oleh perpaduan tradisi dan modernitas yang mendefinisikan setiap sudut kota. Dan kemudian, seolah takdir telah menunggu momen yang sempurna, Kaan muncul. Itu terjadi di sebuah makan malam keluarga di rumah Dewi, pertemuan intim untuk merayakan kelahiran yang sudah dekat. Melati melihatnya masuk dan merasakan dunia berhenti. Ia lebih tampan dari yang ia ingat, senyum hangatnya menerangi ruangan. Pandangan mereka bertemu melintasi meja, dan di saat itu, Melati tahu ia sudah jatuh hati. Percakapan mengalir di antara mereka seolah bulan-bulan perpisahan tidak pernah ada. Mereka berbicara tentang seni, tentang musik, tentang mimpi dan ketakutan mereka. Dengan setiap kata, setiap gerakan, Melati merasakan bagian dirinya yang tertidur sekian lama mulai terbangun. Malam itu, saat terjaga di kamar tamu rumah Dewi, Melati mengambil keputusan. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponsel yang ia beli secara diam-diam sebelum berangkat, nomor baru, identitas baru, kesempatan untuk menjelajahi perasaan ini tanpa beban kehidupannya di Jakarta. Hari-hari berubah menjadi tarian pesan rahasia dan pertemuan diam-diam. Kaan menunjukkan bagian-bagian Istanbul yang tidak pernah dilihat turis, kafe-kafe kecil tersembunyi di ganggang tua di Balat, galeri seni yang tersembunyi di balik bangunan modern, senja di Kapadokia yang bagaikan sapuan api di langit. Dengan setiap momen bersama, Melati merasakan sesuatu tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang kuat dan menakutkan secara bersamaan.
Itu lebih dari sekadar ketertarikan, lebih dari cinta monyet yang pernah ia alami di masa muda. Itu adalah koneksi yang dalam, saling pengertian yang melampaui kata-kata. Namun rasa bersalah menggerogotinya dari dalam. Setiap malam sebelum tidur, ia menatap foto Rizky di ponselnya yang lain, ponsel yang menjaga koneksinya dengan kehidupannya di Jakarta. 15 tahun sejarah tidak bisa dihapus begitu saja. Bagaimana bisa ia merasakan perasaan ini untuk Kaan ketika ia memiliki komitmen dengan Rizky? Dewi, pengamat yang tajam seperti biasa, menyadari perubahan pada sepupunya. Suatu sore, saat mereka minum teh di balkon dengan pemandangan Selat Bosporus, ia membahas topik itu dengan hati-hati. Aku melihatmu berbeda, Melati. Lebih hidup, lebih bahagia. Ini karena dia, kan? Melati merasakan air mata mendesak ke matanya. Semua kebingungan, ketakutan, dan emosi yang selama ini ia tahan meluap di saat itu. Di sela isak tangis, ia menceritakan segalanya kepada Dewi, pertemuan-pertemuan dengan Kaan, perasaan yang sedang berkembang, ketakutan menyakiti Rizky. Dewi mendengarkan dalam diam, matanya penuh pengertian dan kasih sayang. Ketika Melati selesai berbicara, sepupunya menggenggam tangannya dan berkata dengan suara tegas, terkadang cinta datang di saat yang paling tak terduga dan dengan cara yang paling tidak biasa. Tapi ketika itu nyata, ketika cinta membuatmu merasa lebih menjadi dirimu sendiri, kau tidak bisa mengabaikannya. Kau layak bahagia, Melati. Dan jika kebahagiaan itu bersama Kaan, maka kau harus punya keberanian untuk mengejarnya. Kata-kata itu bergema dalam diri Melati bagai seruan untuk bertindak. Malam itu, setelah pertemuan magis lagi dengan Kaan di sebuah restoran dengan pemandangan Bosporus yang berkilauan, ia mengambil keputusan tersulit dalam hidupnya. Ia menelepon Rizky. Percakapan itu menyakitkan, penuh keheningan yang canggung dan kata-kata yang terputus-putus. Rizky bergantian antara ketidakpercayaan, kemarahan, dan permohonan. Bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Teriaknya. 15 tahun bersama dan kau buang begitu saja demi orang asing. Melati mencoba menjelaskan, membuat Rizky mengerti bahwa ini bukan hanya tentang Kaan, tapi tentang bagaimana perasaannya terhadap dirinya sendiri, tentang kehidupan yang ingin ia jalani. Tapi Rizky tidak mendengarkan. Kata-kata terakhirnya sebelum menutup telepon adalah ancaman terselubung. Ini belum berakhir, Melati. Aku tidak akan kehilanganmu begitu saja. Kelegaan yang diharapkan Melati setelah mengakhiri hubungannya tidak datang. Sebagai gantinya, campuran rasa bersalah, ketakutan, dan perasaan kebebasan yang aneh menguasainya. Malam itu, sementara kota bersinar di bawah rembulan, Melati menangis untuk akhir dari satu babak hidupnya dan untuk awal yang tak pasti dari babak lain. Hari-hari berikutnya adalah roller coaster emosional. Kaan, saat mengetahui tentang putusnya hubungan itu, menunjukkan pengertian dan kesabaran, memberinya ruang yang dibutuhkan untuk memproses emosinya. Dewi dan suaminya menjadi pilar dukungan, menawarkan penghiburan dan nasihat. Perlahan-lahan, Melati mulai membiarkan dirinya sepenuhnya menikmati waktunya bersama Kaan. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi rasa bersalah. Mereka bisa berjalan bergandengan tangan di jalanan Istanbul, berbagi ciuman di bawah bintang-bintang malam, membuat rencana untuk masa depan tanpa beban masa lalu di pundak mereka. Saat itulah, di salah satu momen kebahagiaan, saat mereka berjalan-jalan di Taman Emirgan, Kaan berhenti di depan gapura mawar dan menggenggam tangan Melati di antara tangannya. Ia mengajukan pertanyaan yang akan mengubah arah hidup mereka. Melati, cintaku, maukah kau menikah denganku? Dunia seolah berhenti. Aroma bunga, bisikan orang-orang di sekitar mereka, semuanya lenyap. Hanya ada mereka berdua, jantung mereka berdetak seiring. Melati menatap mata Kaan dan melihat di dalamnya semua yang selalu ia impikan, cinta, rasa hormat, kebersamaan. Ya, jawabnya, suaranya nyaris berbisik. Ya, aku mau menikah denganmu. Ciuman yang menyusul adalah sebuah janji, segel dari awal yang baru. Sementara Kaan menyematkan cincin berlian di jarinya, Melati merasa akhirnya menemukan tempatnya di dunia ini, pelabuhannya di tengah lautan kehidupan. Cincin di jari Melati berkilau dengan intensitas 1000 matahari, pengingat yang tak henti akan kehidupan baru yang telah ia pilih.
Hari-hari setelah lamaran Kaan adalah pusaran emosi, rencana, dan mimpi yang dibagikan bersama. Istanbul, dengan perpaduan tradisi dan modernitasnya, tampak sebagai panggung sempurna untuk kisah cinta yang menantang batas dan budaya ini. Dewi, yang berseri-seri dalam kehamilannya yang sudah lanjut, tidak bisa menahan kebahagiaannya untuk sepupunya. "Aku sudah tahu," serunya berulang kali, matanya berkilau penuh emosi. "Aku tahu kalian berdua ditakdirkan untuk bersama." Antusiasmenya menular, dan segera Melati mendapati dirinya tenggelam dalam dunia persiapan pernikahan yang memadukan yang terbaik dari tradisi Indonesia dan Turki. Kaan, di sisinya, menunjukkan perhatian dan kasih sayang, mengantisipasi setiap kebutuhan Melati. Ia memperkenalkannya kepada keluarga besarnya, sebuah klan besar dan hangat yang menyambutnya dengan tangan terbuka. Para ibu-ibu mengajarinya adat istiadat setempat, sementara para lelaki keluarga berlomba-lomba menceritakan kisah paling luar biasa tentang Kaan di masa mudanya. Namun, di tengah semua kebahagiaan ini, sebuah bayangan menyelimuti hati Melati. Rizky, meskipun jarak dan waktu telah berlalu sejak perpisahan mereka, mantan kekasihnya masih menjadi kehadiran yang mengganggu di benaknya. Pesan dan telepon belum berhenti, bergantian antara permohonan putus asa dan ancaman terselubung. Suatu malam, saat Melati dan Kaan makan malam di teras apartemen baru mereka dengan pemandangan Menara Galata, ponselnya bergetar dengan pesan dari Rizky, "Jangan kira ini sudah selesai. Apa yang kita miliki lebih kuat dari fata morgana manapun." Melati merasakan dingin merambat di tulang punggungnya, namun memutuskan untuk tidak membagi kekhawatirannya dengan Kaan. Ia tidak ingin menodai kebahagiaan saat-saat ini dengan hantu masa lalunya. Seiring persiapan pernikahan berlanjut, Melati semakin menyelam ke dalam kehidupan barunya di Istanbul. Ia belajar bahasa Turki, menjelajahi kapalar mencari harta karun tersembunyi, dan terpesona oleh cara sejarah dan kota modern hidup berdampingan dalam harmoni yang sempurna. Setiap hari membawa petualangan dan penemuan baru, dan dengan setiap pengalaman, ia merasa keputusannya untuk tinggal semakin dikuatkan. Namun, rindu akan tanah air dan keluarganya di Indonesia terkadang menyergapnya di saat paling tak terduga. Aroma masakan yang mengingatkannya pada dapur ibunya, lagu berbahasa Indonesia yang terdengar di sebuah taksi, pemandangan keluarga turis Indonesia di Sultanahmet. Di saat-saat seperti itu, Melati bertanya-tanya apakah ia membuat keputusan yang benar, apakah ia tidak melepaskan terlalu banyak demi cinta baru ini. Saat itulah, di tengah keraguan, ia menerima telepon yang mengubah segalanya. Ibunya, dengan suara terputus-putus, memberitahu bahwa ayahnya telah mengalami serangan jantung. Kondisinya stabil, namun dokter merekomendasikan operasi. "Kami membutuhkanmu di sini, Nak," mohon ibunya. Kabar itu jatuh bagai air es di atas kepala Melati. Tiba-tiba jarak antara Istanbul dan Jakarta terasa tak terjangkau. Tanpa berpikir dua kali, ia mulai mengemasi koper, bertekad terbang malam itu juga. Kaan, yang pengertian seperti biasa, bersikeras menemaninya. "Keluargamu adalah keluargaku sekarang," katanya dengan tegas. "Kita akan melewati ini bersama." Perjalanan ke Indonesia terasa panjang dan menegangkan, setiap menit siksaan bagi Melati yang tidak bisa berhenti memikirkan ayahnya di rumah sakit. Ketika akhirnya mereka mendarat di Jakarta, kontras dengan Istanbul begitu mencolok, kekacauan, kebisingan, aroma yang akrab, semuanya menyergapnya dengan campuran nostalgia dan kecemasan. Di rumah sakit, pemandangan yang menyambut mereka memilukan. Ayahnya, Bapak Hendra, yang selalu kuat dan penuh semangat, terbaring di ranjang rumah sakit, terhubung ke mesin-mesin yang berbunyi berirama. Ibunya, Ibu Sri, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan wajah yang dipenuhi kekhawatiran, memeluk mereka erat. "Syukurlah kalian di sini," bisiknya. Hari-hari berikutnya adalah kabur konsultasi medis, percakapan berbisik di lorong rumah sakit, dan malam-malam berjaga di samping tempat tidur ayahnya. Kaan tetap menjadi kehadiran yang konstan dan penting, memenangkan rasa hormat dan kasih sayang keluarga Melati dengan dedikasi dan kebaikannya. Saat itulah, di salah satu malam, ketika Melati minum kopi di kafetaria rumah sakit, ia berhadapan muka dengan Rizky. Waktu seolah berhenti saat mereka saling menatap, bertahun-tahun sejarah bersama dan luka baru mengambang di antara mereka bagai tembok tak terlihat. "Jadi itu benar," kata Rizky,
suaranya campuran antara sakit dan kepasrahan. Kau akan menikah dengannya? Itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan atas fakta yang akhirnya ia terima. Melati merasa tidak mampu menemukan kata-kata yang tepat. Bagaimana menjelaskan bahwa hatinya kini berdetak mengikuti irama kehidupan yang berbeda, cinta yang membuatnya merasa utuh? Rizky melangkah ke arahnya, tangannya terulur seolah ingin menyentuhnya, namun berhenti. Kuharap kau bahagia, katanya akhirnya, suaranya sedikit pecah. Sungguh, kuharap begitu. Dan dengan kata-kata itu, ia berbalik dan pergi, membawa serta 15 tahun kenangan dan apa yang mungkin terjadi. Malam itu, saat Melati menangis dalam pelukan Kaan, ia merasa satu bab dalam hidupnya tertutup untuk selamanya. Rasa sakit perpisahan bercampur dengan kepastian bahwa ia berada di jalan yang benar. Hari-hari berlalu, dan perlahan-lahan kesehatan ayahnya membaik. Operasi berhasil, dan dengan setiap hari yang berlalu, Melati melihat kehidupan kembali ke mata ayahnya. Saat itulah, di suatu sore yang tenang, ketika mereka berdua saja di kamar rumah sakit, ayahnya menggenggam tangannya dan menatap cincin di jarinya. Dia pria yang baik, katanya, merujuk pada Kaan. Terlihat dari matanya, dari caranya menatapmu. Dia benar-benar mencintaimu. Ia berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. Kau akan sangat bahagia, nak. Dan meskipun kau pergi jauh, kau akan selalu menjadi putri kami. Kata-kata itu menjadi dorongan terakhir yang dibutuhkan Melati. Dengan restu keluarganya dan keyakinan di hatinya, ia mengambil keputusan final. Ia akan pindah secara permanen ke Istanbul dan memulai kehidupan barunya bersama Kaan. Kepulangan ke Istanbul kali ini berbeda. Ia bukan lagi pengunjung, turis yang menjelajahi dunia baru. Sekarang ini adalah rumahnya, tempat di mana ia akan membangun masa depannya. Saat pesawat mendarat dan lampu-lampu kota berkilau di malam Istanbul, Melati merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kaan menunggunya di bandara, senyumnya sehangat matahari Istanbul. Selamat datang di rumah, sayangku, katanya seraya memeluknya. Dan di saat itu, dalam pelukan pria yang dicintainya, dengan kenangan keluarganya di Jakarta di hati, Melati tahu ia telah menemukan tempatnya di dunia. Bulan-bulan setelah kepulangan Melati ke Istanbul adalah pusaran aktivitas dan emosi. Kota, dengan ritmenya yang sibuk dan evolusinya yang tak henti, seolah mencerminkan suasana hati pasangan itu, penuh antisipasi, kegugupan, dan kebahagiaan yang membuncah. Persiapan pernikahan menjadi pusat kehidupan mereka. Setiap keputusan, dari pemilihan tempat hingga desain undangan, adalah perpaduan yang memukau antara tradisi Indonesia dan Turki. Melati mendapati dirinya tenggelam dalam dunia kain-kain mewah, rempah-rempah harum, dan ritual-ritual leluhur yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keluarga Kaan mencurahkan seluruh perhatian mereka pada persiapan pernikahan. Para bibi dan sepupu perempuan Kaan membawa Melati ke butik-butik paling eksklusif di Istanbul, di mana mereka menghabiskan berjam-jam memilih kain untuk gaun pengantinnya. Gaun itu akan menjadi sebuah mahakarya tersendiri, perpaduan antara keanggunan modern dan kemewahan khas Ottoman, benang emas yang dijalin dengan renda putih, mutiara dan kristal yang menangkap cahaya matahari Istanbul. Semuanya dirancang untuk membuat Melati bersinar bagai putri sejati dari dongeng 1001 malam. Sementara itu, Kaan mengurus aspek logistik pernikahan. Tempat yang dipilih adalah sebuah hotel mewah di tepi Bosporus, di mana laut bertemu dengan sejarah. Upacara akan dilaksanakan saat matahari terbenam, ketika sang surya melukis langit dengan warna emas dan merah jambu, menciptakan latar yang sempurna untuk penyatuan mereka. Dewi, yang sudah pulih dari persalinan dan dengan bayinya dalam gendongan, menjadi tangan kanan Melati. Bersama-sama mereka menghabiskan berjam-jam mendiskusikan setiap detail, dari musik hingga menu. Aku ingin ini menjadi perayaan kedua budaya, tegas Melati. Dan begitulah, hidangan tradisional Indonesia seperti rendang, sate, dan tumpeng berpadu dengan kelezatan Turki seperti kebab, baklava, dan lahmacun dalam sebuah perjamuan yang menjanjikan kenangan tak terlupakan. Seiring tanggal pernikahan semakin dekat, Melati merasakan kegembiraan bercampur dengan kecemasan yang semakin tumbuh. Meskipun bahagia, ia tidak bisa menahan diri untuk memikirkan keluarganya di Indonesia, teman-teman yang telah ia tinggalkan. Apakah mereka benar-benar mendukung keputusannya?
Bisakah mereka memaafkannya karena memilih kehidupan yang begitu jauh dari mereka? Saat itulah, di salah satu malam penuh keraguan, Kaan mengejutkannya dengan sebuah gerakan yang melelehkan semua kekhawatirannya. Ia telah mengatur panggilan video dengan seluruh keluarga Melati di Jakarta. Di layar, ia bisa melihat wajah-wajah tersenyum orang tuanya, saudara-saudaranya, paman, bibi, dan sepupu-sepupunya, semua berkumpul untuk memberikan restu dan cinta dari kejauhan. Kami tidak mungkin melewatkan hari besarmu, Nak, kata ayahnya, Bapak Hendra, suaranya penuh emosi. Meskipun kami tidak bisa hadir secara fisik, hati kami akan bersamamu di setiap saat. Malam itu, sementara Melati menangis bahagia dalam pelukan Kaan, ia merasakan sisa-sisa terakhir keraguan lenyap. Ini adalah pilihannya, jalannya, dan ia memiliki cinta serta dukungan dari semua orang yang berarti baginya. Hari-hari menjelang pernikahan adalah hiruk-pikuk persiapan terakhir. Keluarga dan teman mulai berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Hotel dipenuhi aktivitas, dengan para tamu terpukau oleh kemegahan Istanbul dan kehangatan keramahan Turki. Malam sebelum pernikahan, mengikuti tradisi Turki, diselenggarakan malam kına gecesi. Para wanita dari kedua keluarga berkumpul di sebuah ruangan yang dihias dengan bantal-bantal sutra dan lentera, sementara seniman-seniman ahli mengaplikasikan desain pacar yang rumit di tangan dan kaki Melati. Para wanita menyanyikan lagu-lagu tradisional Turki dan berbagi nasihat untuk kehidupan pernikahan. Di saat yang sama, di bagian lain hotel, Kaan merayakan bersama para pria keluarga. Tawa dan musik memenuhi udara sementara mereka berbagi cerita dan bersulang untuk kebahagiaan pasangan. Pagi hari pernikahan menyingsing dengan langit cerah dan matahari yang bersinar, seolah Istanbul sendiri ingin memberkati penyatuan ini. Melati terbangun dengan jantung berdebar kencang, campuran gugup dan gembira mengalir di seluruh tubuhnya. Jam-jam berlalu dalam kabur persiapan terakhir. Penata rambut dan penata rias bekerja dengan sihir mereka, mengubah Melati menjadi sosok kecantikan yang membuat semua orang yang melihatnya terpana. Gaun pengantinnya, sebuah mahakarya kerajinan tangan, menangkap cahaya dan tampak berkilau hidup. Saat ia memandang cermin, Melati hampir tidak percaya akan transformasi itu, bukan hanya penampilannya, tapi seluruh hidupnya. Siapa yang menyangka, hanya setahun lalu, ia akan berada di sini, akan menikah dengan pria impiannya di negeri yang kini ia anggap rumah? Ketukan lembut di pintu menyela lamunannya. Itu Dewi, berseri-seri dalam gaun pengiring pengantinnya. Sudah waktunya, katanya dengan senyum penuh emosi. Semua orang menunggumu. Dengan pandangan terakhir ke cermin dan tarikan napas dalam, Melati bersiap untuk mengambil langkah terpenting dalam hidupnya. Saat berjalan menuju pintu, ia merasakan setiap langkah membawanya semakin dekat bukan hanya kepada Kaan, tapi kepada masa depan yang penuh cinta, petualangan, dan kemungkinan tak terbatas. Lorong menuju upacara dihiasi dengan lengkungan bunga putih dan emas, menciptakan terowongan keindahan dan keharuman. Saat Melati melangkah maju, diiringi ayahnya, Bapak Hendra, yang telah terbang dari Jakarta untuk kesempatan ini, ia bisa mendengar perpaduan musik gamelan dan kemence Turki yang telah mereka pilih untuk upacara, simbol sempurna penyatuan kedua budaya mereka. Di ujung lorong, di bawah kanopi sutra putih yang berkibar lembut ditiup angin laut Bosporus, berdiri Kaan. Wajahnya bersinar dengan senyuman yang menyaingi matahari senja ketika melihat Melati. Di saat itu, segalanya yang lain lenyap, tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada masa lalu. Hanya mereka berdua yang akan memulai hidup bersama. Upacara itu adalah perpaduan tradisi yang indah. Seorang ustaz memimpin akad nikah secara Islam, sementara doa-doa dalam bahasa Indonesia dan Turki mengiringi janji cinta abadi. Melati dan Kaan bertukar cincin dan sumpah cinta abadi dalam bahasa Indonesia dan Turki, suara mereka bergetar penuh emosi. Ketika akhirnya mereka dinyatakan sebagai suami istri, langit meledak dalam pertunjukan kembang api yang menerangi Bosporus. Para tamu bertepuk tangan dan bersorak, melemparkan kelopak mawar dan beras ke pasangan bahagia itu. Resepsi yang menyusul adalah perayaan kehidupan dan cinta yang berlangsung hingga larut malam. Meja-meja dipenuhi hidangan lezat dari kedua budaya, musik bergantian antara irama dangdut dan melodi Turki, dan yang terpenting, kebahagiaan yang terasa nyata dari dua keluarga yang telah menjadi satu.
Saat mereka membawakan tarian pertama sebagai suami istri, Kaan mendekatkan kepalanya ke Melati dan berbisik, "Kamu bahagia, sayangku." Melati, dengan air mata kebahagiaan di matanya, hanya bisa mengangguk. Kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan di saat itu. Ia telah menemukan bukan hanya cinta, tapi rumah baru, keluarga baru, kehidupan baru yang penuh janji dan petualangan yang akan datang. Ketika pesta akhirnya usai dan tamu-tamu terakhir undur diri, Melati dan Kaan mendapati diri mereka berdua di suite pengantin, berdiri di balkon memandang Bosporus yang luas bermandikan cahaya rembulan. Melati merasakan kedamaian yang mendalam. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Kaan, melingkarkan lengannya di sekeliling Melati. "Betapa beruntungnya aku," jawab Melati. "Tentang bagaimana hidup bisa membawamu ke jalan yang tak terduga dan menakjubkan, jika kau punya keberanian untuk mengikuti hatimu." Kaan menciumnya dengan lembut. "Ini baru permulaan, cintaku. Kita punya seumur hidup di depan untuk menciptakan dongeng kita sendiri." Dan begitulah, di bawah langit berbintang Istanbul, Melati dan Kaan memulai kehidupan baru mereka bersama, sebuah dongeng modern yang lahir dari benturan dan peleburan dua dunia. Pagi setelah pernikahan menyingsing dengan ketenangan yang tidak biasa. Kota seolah menahan napas, seakan merasakan kebahagiaan dan harapan yang baru saja dimulai oleh pasangan itu. Rencana untuk hari itu sederhana. Setelah sarapan terlambat bersama keluarga terdekat yang belum berangkat, pasangan itu akan menuju rumah baru mereka, sebuah apartemen mewah di jantung Istanbul dengan pemandangan panoramik kota dan Bosporus di kejauhan. Di sana mereka akan menghabiskan beberapa hari sebelum berangkat untuk bulan madu, perjalanan yang akan membawa mereka ke pulau-pulau terindah di Maldives. Sarapan itu penuh kegembiraan, penuh tawa dan rencana masa depan. Orang tua Melati, yang akan tinggal beberapa hari lagi di Istanbul, tidak bisa berhenti mengungkapkan kebahagiaan dan kebanggaan mereka. "Kami belum pernah melihatmu sebahagia ini, Nak," kata ibunya, Ibu Sri, dengan air mata di matanya. "Kaan pria yang baik, dan terlihat dia mencintaimu dengan sepenuh hati." Setelah perpisahan yang syarat emosi dan janji untuk tetap berhubungan, Melati dan Kaan naik ke mobil mereka. Sebuah mobil sport mewah yang merupakan hadiah pernikahan dari keluarga Kaan. Dengan kerudung gaun pengantinnya berkibar dari jendela yang terbuka dan cincin nikah berkilau di jarinya, Melati merasa seolah ia sedang menjalani mimpi. Perjalanan melewati kota itu tenang pada awalnya. Kaan menyetir dengan hati-hati, menunjuk berbagai tempat menarik dan berbagi rencana untuk masa depan mereka bersama. "Di sana," katanya, menunjuk sebuah gedung pencakar langit yang sedang dibangun, "disitulah kantor baruku. Dan di sana, lihat taman itu? Kita bisa pergi ke sana di akhir pekan. Mungkin suatu hari nanti, bersama anak-anak kita." Melati tersenyum mendengar sebutan anak-anak, sebuah kemungkinan yang sampai baru-baru ini terasa jauh. Namun kini bersama Kaan terasa seperti janji yang indah. Ia baru akan menjawab ketika menyadari sesuatu yang aneh di kaca spion. Sebuah mobil hitam mengikuti mereka terlalu dekat untuk kenyamanan Melati. Untuk sesaat ia merasakan firasat yang meresahkan, namun dengan cepat menepisnya. Ini adalah hari kebahagiaannya. Tidak ada yang bisa salah. Saat itulah segalanya terjadi dalam hitungan detik. Mobil hitam itu tiba-tiba berakselerasi, menghantam bagian belakang kendaraan Kaan. Benturannya begitu keras hingga Melati merasa seolah seluruh dunia berguncang. Kaan berjuang mempertahankan kendali kendaraan, namun kecepatan dan kekuatan benturan terlalu besar. Mobil tergelincir, berputar dengan dahsyat. Melati menjerit, tangannya mencari tangan Kaan dengan putus asa. Untuk sesaat, pandangan mereka bertemu, penuh ketakutan dan cinta yang seolah berteriak, "Maafkan aku," dan "Aku mencintaimu," secara bersamaan. Lalu, dunia menjadi gelap. Ketika Melati sadarkan diri, hal pertama yang ia rasakan adalah bau bensin dan suara sirene yang samar. Ia mencoba bergerak, namun rasa sakit yang tajam menusuknya. Gaun pengantinnya yang tadinya bersih, kini ternoda kotoran. Dengan ngeri, ia menyadari mereka terjebak di dalam mobil yang terbalik di tepi jurang. "Kaan," panggilnya lemah, suaranya nyaris berbisik. Tidak ada jawaban. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara-suara berteriak, langkah kaki tergesa mendekat.
Seseorang sedang menelepon ambulans, menggambarkan kejadian dengan suara gemetar, kecelakaan mengerikan, mobilnya jatuh ke jurang, harus segera dikeluarkan. Menit-menit yang menyusul adalah kabur aktivitas yang panik. Tim penyelamat bekerja dengan putus asa untuk mengeluarkan mereka dari kendaraan yang hancur. Melati merasa melayang antara sadar dan tidak sadar, rasa sakit di tubuhnya bersaing dengan rasa sakit di hatinya. Di mana Kaan? Mengapa ia tidak menjawab? Ketika akhirnya mereka mengeluarkannya dari mobil, matahari Istanbul menyilaukan matanya sesaat. Melalui kabut rasa sakit dan kebingungan, ia melihat para medis bekerja dengan panik di atas sosok lain yang terbaring di tanah. Kaan! Tidak ada denyut nadi, teriak salah satu paramedis, memulai resusitasi jantung. Melati mencoba berteriak, bergerak ke arahnya, namun tubuhnya tidak merespons. Ia merasakan dirinya diangkat ke ambulans, suara sirene menenggelamkan permohonannya yang lemah. Kaan, kumohon. Perjalanan ke rumah sakit adalah mimpi buruk yang kabur. Melati berjuang mempertahankan kesadaran, berpegang pada harapan bahwa Kaan baik-baik saja, bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang segera akan berakhir. Di rumah sakit, kekacauan berlanjut, dokter dan perawat berlarian ke sana kemari, suara-suara mendesak memberi perintah dan meminta peralatan. Melati segera dibawa ke ruang operasi, tubuhnya yang babak belur membutuhkan penanganan segera. Berjam-jam kemudian, ketika akhirnya ia terbangun di unit perawatan intensif, hal pertama yang ia lihat adalah wajah ibunya yang berlinang air mata. "Ibu?" bisiknya, suaranya serak dan lemah. "Di mana Kaan?" Ibunya menggenggam tangannya, air mata mengalir bebas di wajahnya. "Oh, anakku, aku sangat menyesal." Di saat itu, Melati tahu. Sebelum kata-kata itu diucapkan, sebelum kenyataan yang kejam dikonfirmasi, ia sudah tahu. Kaan telah pergi. Cintanya, masa depannya, mimpi-mimpinya, semuanya lenyap dalam sekejap, secepat kecelakaan yang telah memisahkan mereka. Jeritan yang keluar dari tenggorokannya adalah suara hati yang hancur, jiwa yang terkoyak menjadi dua. Suara itu bergema di lorong-lorong rumah sakit, membuat para perawat bergegas ke kamarnya dengan obat penenang di tangan. Hari-hari yang menyusul adalah kabur kesakitan, baik fisik maupun emosional. Melati mengambang di lautan obat-obatan dan kesedihan, tidak mampu sepenuhnya memproses besarnya kehilangan yang ia alami. Tubuhnya perlahan pulih dari patah tulang dan memar, namun hatinya tetap hancur tak terperbaiki. Keluarga Kaan, yang juga hancur oleh kehilangan mereka sendiri, tetap dekat dengan Melati. Ibu Kaan, Serife Anne, dengan mata bengkak karena menangis, menghabiskan berjam-jam duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya dalam diam. Tidak perlu kata-kata, rasa sakit yang dibagi menciptakan ikatan yang lebih kuat dari bahasa apapun. Sementara itu, berita kecelakaan tragis itu menyebar bagai api di Istanbul dan sekitarnya. Koran-koran lokal dan internasional menceritakan kisah pasangan muda yang dongengnya berakhir dalam tragedi. Foto-foto pernikahan, yang baru sehari sebelum kecelakaan, dipasangkan dengan gambar mobil yang hancur di dasar jurang. Seiring Melati memulihkan kekuatannya, pertanyaan-pertanyaan tentang kecelakaan itu mulai bermunculan. Siapa yang mengendarai mobil hitam yang menabrak mereka? Apakah ini benar-benar kecelakaan, atau sesuatu yang lebih jahat? Polisi Istanbul memulai penyelidikan menyeluruh, namun jawaban-jawabannya tampak sulit ditemukan. Saat itulah, di salah satu malam panjang di rumah sakit, sementara Melati memandang keluar jendela ke arah lampu-lampu kota yang berkedip, yang dulu tampak begitu ajaib baginya, seorang detektif polisi meminta berbicara dengannya. Dengan lembut, ia menunjukkan rekaman kamera keamanan dari hari kecelakaan. Mobil hitam yang mengikuti dan menabrak mereka, ada sesuatu yang familiar padanya. Dengan rasa ngeri yang membekukan, Melati mengenali kendaraan itu. Model yang sama dengan yang biasa dikendarai Rizky, mantan kekasihnya, di Jakarta. Tapi tidak mungkin. Rizky ada di Jakarta, ribuan kilometer jauhnya. Atau tidak? Keraguan itu tertanam di benaknya bagai benih beracun. Mungkinkah Rizky melangkah sejauh itu dalam obsesinya? Mungkinkah ia mampu menghancurkan bukan hanya kebahagiaannya, tapi juga nyawa Kaan? Sementara ia bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyiksa ini, Melati menyadari bahwa ia membutuhkan jawaban, bukan hanya untuknya, tapi untuk Kaan,
untuk kehidupan dan masa depan yang telah direnggut dari mereka. Dengan tekad yang lahir dari rasa sakit dan kemarahan, ia memutuskan bahwa begitu ia cukup pulih, ia akan mencari kebenaran, tak peduli betapa menyakitkannya. Hari berganti minggu, dan perlahan Melati mulai memulihkan kekuatan fisiknya. Namun luka di jiwanya tetap terbuka dan berdarah. Setiap sudut Istanbul mengingatkannya pada Kaan. Setiap senja di Bosporus adalah gema mimpi-mimpi yang pernah mereka bagi. Pemakaman Kaan adalah pengalaman yang surreal. Berpakaian hitam, warna yang kontras dengan kejam dari gaun pengantin putihnya hanya beberapa minggu sebelumnya, Melati berdiri di samping makam, tidak mampu menangis, tidak mampu merasakan apapun selain kekosongan yang luar biasa. Kata-kata penghiburan dan tatapan iba meluncur di atasnya bagai air di atas minyak. Saat itulah, di pemakaman, ia menyadari sesuatu yang aneh di antara kerumunan pelayat. Ia yakin melihat wajah yang familiar, wajah yang tidak seharusnya ada di sana. Untuk sesaat, ia yakin telah melihat Rizky mengamati dari kejauhan, wajahnya topeng emosi yang saling bertentangan. Namun ketika ia mengedip dan kembali melihat, sosok itu telah menghilang. Apakah itu nyata, atau hanya produk dari pikirannya yang tersiksa? Melati tidak yakin, namun benih keraguan yang tertanam di benaknya mulai tumbuh. Seiring berjalannya hari, Melati menenggelamkan diri dalam penyelidikan kecelakaan, bekerja sama erat dengan polisi Istanbul. Ia meninjau berjam-jam rekaman keamanan, catatan penerbangan, catatan hotel, setiap petunjuk, sekecil apapun, dikejar dengan tekad yang ganas. Pencariannya akan kebenaran menjadi obsesi, cara untuk menjaga memori Kaan tetap hidup dan memberi makna pada tragedi yang telah menghancurkan hidupnya. Malam-malam penuh ia habiskan terjaga, mengulang detail, menghubungkan titik-titik, mencari mata rantai yang hilang yang bisa menjelaskan segalanya. Sementara itu, keluarga Kaan, yang khawatir dengan kondisinya, mencoba membujuknya untuk kembali ke Jakarta, untuk menjauh dari kenangan menyakitkan yang disimpan Istanbul. Namun Melati menolak. Ia tidak bisa, tidak akan pergi sampai ia mengetahui kebenaran, sampai ia bisa menghormati memori Kaan dengan keadilan. Saat itulah, di salah satu malam penyelidikan yang tak kenal lelah, Melati menerima telepon anonim. Suara yang didistorsi di ujung lain berbisik, tidak semua kecelakaan adalah kebetulan. Carilah di tempat di mana rahasia terkubur dalam kegelapan. Pesan misterius itu mengirim dingin ke tulang punggungnya, namun juga menyalakan percikan harapan. Mungkinkah ini petunjuk yang selama ini ia cari? Tanpa membuang waktu, Melati menghubungi seorang detektif swasta lokal, seseorang yang mengenal seluk-beluk Istanbul dan rahasia-rahasia tersembunyinya. Bersama-sama, mereka mulai mengurai jaring kebohongan dan tipu daya yang membentang jauh melampaui kecelakaan tragis itu. Seiring penyelidikan semakin dalam, mereka menemukan koneksi-koneksi yang mengganggu. Mobil hitam yang menabrak mereka telah disewa oleh perusahaan fiktif yang setelah penyelidikan lebih lanjut, tampaknya memiliki kaitan dengan bisnis gelap di Indonesia. Setiap petunjuk baru membawa mereka semakin dekat ke kebenaran yang ditakuti namun perlu diketahui Melati. Mungkinkah Rizky mampu menyeberangi lautan dan perbatasan untuk menghancurkan kebahagiaannya? Atau adakah sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, yang sedang terjadi? Sementara pencarian kebenaran berlanjut, Melati mendapati dirinya bertransformasi. Rasa sakit dan kehilangan telah menempa dalam dirinya tekad baja. Ia bukan lagi gadis polos yang datang ke Istanbul mencari cinta dan petualangan. Kini ia adalah seorang wanita dalam misi, bertekad menemukan kebenaran tak peduli berapapun harganya. Malam-malam di Istanbul, yang dulu penuh romansa dan janji, kini syarat bahaya dan rahasia. Melati memasuki dunia bawah tanah Istanbul, tempat di mana uang berbicara lebih keras dari hukum dan rahasia terkubur sedalam sumur-sumur tua. Dengan setiap langkah menuju kebenaran, Melati merasa semakin dekat dengan Kaan, dengan keadilan yang ia layak terima. Namun ia juga tahu bahwa ia berjalan di jalan yang berbahaya, jalan yang mungkin tidak bisa ia putar balik. Sementara rembulan terbit di atas kota, memandikan menara-menara dalam cahaya keperakan, Melati berdiri di tempat di mana ia pernah paling bahagia dan di mana ia kehilangan segalanya. Dengan satu tangan di dadanya dan tangan lain menggenggam cincin nikah. Kaan, ia membuat janji dalam diam. Aku akan menemukan keadilan untukmu, cintaku, bisiknya pada angin malam.
Tak peduli berapa harganya, tak peduli kemana itu membawaku, aku akan menemukan kebenaran dan menghormati kenanganmu. Ini bukan akhir dari cerita kita, ini baru awal dari pencarianku akan kebenaran. Dan begitulah, di bawah langit berbintang Istanbul, Melati memulai bab paling berbahaya dan menantang dalam hidupnya, bab yang akan membawanya berhadapan bukan hanya dengan setan-setan masa lalunya, tapi juga dengan kekuatan-kekuatan yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Matahari tenggelam di ufuk, mewarnai langit dengan nuansa merah tua dan emas, ketika Melati menerima telepon yang mengubah arah penyelidikannya. Itu dari detektif swasta yang ia sewa, suaranya tegang dan mendesak di ujung lain. "Nona Melati," katanya, nada suaranya mengirim dingin ke tulang punggung, "kami menemukan sesuatu. Sesuatu yang besar. Saya perlu kita bertemu segera." Tanpa membuang sedetik pun, Melati menuju ke titik pertemuan yang disepakati, sebuah kafe tersembunyi di pinggiran Istanbul. Tempat itu hampir sepi, beberapa meja diduduki pebisnis yang tenggelam dalam laptop mereka dan turis-turis lelah menikmati kopi terakhir sebelum kembali ke hotel. Detektif itu, seorang pria parubaya dengan mata tajam dan kumis yang terawat rapi, menunggunya di meja di sudut terjauh. Begitu Melati duduk, ia mengeluarkan map dari tas kerjanya dan menggesernya ke atas meja. "Apa yang akan saya tunjukkan," katanya dengan suara pelan, "bisa berbahaya. Anda yakin ingin melanjutkan?" Melati tidak ragu sedetik pun. "Saya perlu tahu kebenarannya," jawabnya, suaranya tegas meskipun tangannya gemetar. Detektif itu mengangguk dengan serius dan membuka map. Di dalamnya ada foto-foto, dokumen, dan apa yang tampak seperti transkrip panggilan telepon. Namun yang menarik perhatian Melati adalah serangkaian foto yang menunjukkan seorang pria yang ia kenal terlalu baik, Rizky. Gambar-gambar itu menunjukkan Rizky di berbagai lokasi di Istanbul pada hari-hari sebelum dan sesudah kecelakaan. Di salah satunya, ia terlihat berbicara dengan seorang pria mencurigakan di gang gelap. Di foto lain, ia sedang menaiki model mobil hitam yang sama yang telah menabrak kendaraan Kaan. "Kami telah melacak pergerakannya," jelas detektif itu. "Ia tiba di Istanbul 3 hari sebelum pernikahan Anda, mendaftar di hotel dengan nama palsu, dan mulai mengikuti pergerakan Anda dan Kaan." Tapi disinilah menjadi menarik. Detektif menunjuk sebuah transkrip panggilan telepon. Ini adalah percakapan yang disadap antara Rizky dan seorang pria tak dikenal. Mereka membahas sebuah pekerjaan dan menyebutkan secara spesifik tanggal pernikahan Anda. Melati merasa dunia lenyap di sekelilingnya. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu, membentuk gambaran yang sejelas ia mengerikan. Rizky tidak hanya mengikuti jejaknya ke Istanbul, ia secara aktif merencanakan penghancuran kebahagiaannya. Tapi mengapa, bisik Melati, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada detektif? Bagaimana bisa dia sampai sejauh ini? Detektif itu memandangnya dengan campuran belas kasihan dan kekhawatiran. "Cinta dan kebencian adalah dua sisi mata uang yang sama, Nona. Terkadang, ketika cinta berubah bengkok, ia menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya." Sementara Melati mencerna informasi ini, detektif melanjutkan mengungkap lebih banyak detail penyelidikannya. Ada bukti-bukti tidak langsung yang mengaitkan Rizky dengan penyewaan mobil hitam, saksi-saksi yang melihatnya berkeliaran di dekat lokasi kecelakaan, dan bahkan rekaman kamera keamanan yang menunjukkan kendaraan serupa melaju kencang meninggalkan lokasi sesaat setelah benturan. Setiap informasi baru bagaikan belati di jantung Melati. Gagasan bahwa seseorang yang pernah ia cintai mampu melakukan kekejaman semacam itu hampir tak tertahankan. Namun di saat bersamaan, ia merasakan tekad yang ganas tumbuh di dalam dirinya. Kini setelah ia mengetahui kebenaran, ia tidak akan beristirahat sampai keadilan ditegakkan. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar namun dengan nada baja di baliknya. Detektif itu memandangnya dengan serius. "Kita punya cukup bukti untuk membawa ini ke pihak berwajib. Tapi saya harus memperingatkan Anda, Nona Melati, begitu kita menggerakkan mesin ini, tidak ada jalan kembali. Hidup Anda bisa dalam bahaya." Melati memejamkan mata sesaat, mengingat senyum Kaan, kilauan di matanya saat melamarnya, kehangatan pelukannya. Ketika ia membuka mata kembali, tatapannya dipenuhi tekad yang tak tergoyahkan. "Saya tidak peduli bahayanya," katanya dengan tegas. "Kaan layak mendapatkan keadilan,
dan saya tidak akan berhenti sampai keadilan itu tercapai. Detektif itu mengangguk dengan persetujuan. Baiklah kalau begitu. Ini yang akan kita lakukan. Jam-jam berikutnya adalah pusaran aktivitas. Melati dan detektif menemui pihak berwajib Istanbul, menyerahkan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan. Polisi, terkesan oleh ketelitian penyelidikan itu, bertindak cepat. Surat perintah penangkapan internasional dikeluarkan untuk Rizky, dan seluruh pelabuhan serta bandara Turki disiagakan. Jaring sedang mengencang. Sementara itu, Melati ditempatkan di bawah perlindungan polisi. Kemungkinan Rizky mencoba membungkamnya terlalu besar untuk diabaikan. Ia diberi tim keamanan 24 jam sehari dan disarankan untuk membatasi pergerakannya. Hari-hari yang menyusul adalah penderitaan penantian dan kecemasan. Setiap suara, setiap bayangan, membuat Melati tersentak, bertanya-tanya apakah Rizky akan datang mencarinya. Namun di saat bersamaan, ia merasakan ketenangan yang aneh. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ia merasa sedang melakukan sesuatu, sedang menghormati kenangan Kaan dengan satu-satunya cara yang ia bisa. Seminggu setelah pertemuannya dengan detektif, kabar itu tiba. Polisi telah menemukan Rizky yang mencoba menyeberangi perbatasan ke Georgia. Ada pengejaran, baku tembak, dan akhirnya penangkapan. Ketika Melati melihat Rizky untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, diborgol dan dikawal oleh petugas polisi, ia hampir tidak bisa mengenali pria yang pernah ia cintai. Wajahnya kurus, matanya cekung dan dipenuhi campuran kemarahan dan keputusasaan. Untuk sesaat, pandangan mereka bertemu, dan Melati merasakan dingin merambat di seluruh tubuhnya. Persidangan yang menyusul adalah sirkus media. Kisah pengantin janda, mantan kekasih yang cemburu, dan kecelakaan tragis itu menarik perhatian dunia. Wartawan dari seluruh penjuru bumi turun ke Istanbul, berhasrat menangkap setiap detail kasus itu. Melati berdiri teguh sepanjang proses hukum, memberikan kesaksian dengan kekuatan dan martabat yang mengesankan bahkan hakim-hakim paling berpengalaman. Ia menceritakan kisah cintanya dengan Kaan, rencana-rencana yang telah mereka buat bersama, dan bagaimana semuanya hancur dalam sekejap kekerasan tanpa makna. Rizky, di pihaknya, hancur di bawah beban bukti yang memberatkannya. Dihadapkan dengan bukti-bukti tak terbantahkan tentang keterlibatannya dalam kecelakaan itu, ia akhirnya mengaku. Pengakuannya, penuh kepahitan dan penyesalan terlambat, mengungkapkan kedalaman obsesinya dan sudut-sudut gelap cinta yang telah berubah menjadi kebencian. Aku tidak sanggup melihatnya bahagia dengan orang lain, katanya, suaranya pecah. Kupikir jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada orang lain yang boleh. Vonis dijatuhkan dengan cepat dan bulat, Rizky dinyatakan bersalah. Saat mereka membawanya keluar dari ruang sidang, matanya mencari mata Melati untuk terakhir kalinya, sebuah tatapan yang seolah meminta maaf dan sekaligus menantang. Dengan persidangan selesai dan keadilan telah ditegakkan, Melati mendapati dirinya di persimpangan jalan. Kebenaran yang begitu lama ia cari kini telah terungkap, namun kekosongan di hatinya tetap ada. Istanbul, yang dulu menjadi panggung mimpi-mimpi termanisnya, kini diwarnai kenangan paling pahit. Saat itulah, di suatu malam tak bisa tidur, sambil berjalan di sepanjang jalanan sepi kota, Melati mengambil keputusan. Ia tidak bisa tinggal di Istanbul, tapi ia juga tidak bisa kembali ke Jakarta. Ia membutuhkan awal baru, tempat di mana ia bisa menghormati kenangan Kaan tanpa terus-menerus dikelilingi pengingat akan kehilangannya. Dengan hati yang berat namun penuh tekad, Melati mulai membuat rencana. Ia menjual apartemen yang sempat ia bagi sebentar bersama Kaan, mendonasikan sebagian besar hasilnya ke yayasan korban kecelakaan lalu lintas. Ia mengemas sedikit barang yang ingin ia simpan, termasuk cincin nikah Kaan dan foto-foto dari masa singkat mereka bersama. Keluarga Kaan, meskipun sedih dengan kepergiannya, memahami kebutuhannya akan awal baru. Mereka memintanya berjanji untuk tetap berhubungan dan selalu menganggap Istanbul sebagai rumah keduanya. Di hari kepergiannya, Melati melakukan kunjungan terakhir ke makam Kaan. Ia meletakkan seikat bunga lale, bunga yang sama yang menghiasi pernikahan mereka, dan menghabiskan waktu dalam keheningan, berpamitan dengan pria yang telah ia cintai dan kehilangan. Kau akan selalu ada di hatiku, bisiknya, jari-jarinya menelusuri nama Kaan di batu nisan. Dan aku berjanji akan menjalani hidup sepenuhnya, untuk kita berdua.
Dengan pandangan terakhir ke cakrawala Istanbul, di mana menara-menara menjulang ke langit bagai mimpi dari kristal dan baja, Melati menaiki pesawat yang akan membawanya menuju masa depan yang tak pasti. Sementara pesawat lepas landas, membawanya menjauh dari kota yang telah menjadi saksi kebahagiaan terbesarnya dan duka terdalamnya, Melati memejamkan mata. Dalam benaknya, ia melihat wajah tersenyum Kaan, mendengar tawanya, merasakan kehangatan pelukannya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tersenyum. Ia tidak tahu apa yang akan ditakdirkan untuknya di masa depan, tapi ia tahu satu hal dengan pasti. Ia akan membawa serta cinta yang telah ia bagi bersama Kaan, menggunakannya sebagai mercusuar untuk memandu jalannya di hari-hari mendatang. Matahari terbenam sementara pesawat menjauh, melukis langit dengan nuansa emas dan merah jambu. Itu adalah fajar baru bagi Melati, sebuah bab yang belum tertulis dalam buku kehidupannya. Dan meskipun hatinya masih sakit karena kehilangan, ia juga berdetak dengan janji petualangan baru, cinta baru, dan mungkin suatu hari nanti, kedamaian yang begitu ia dambakan. Tahun-tahun berlalu bagai butiran pasir dalam jam pasir, konstan dan sunyi, sementara Melati mencoba membangun kembali hidupnya jauh dari Istanbul dan kenangan menyakitkan yang disimpan kota itu. Ia telah menetap di sebuah kota kecil di pesisir Bali, tempat di mana laut membelai pantai dengan lembut dan matahari bersinar hampir seterang di kota yang telah ia tinggalkan. Di sini, di sudut tenang dunia ini, Melati mencoba menemukan tujuan baru. Ia telah membuka sebuah galeri seni kecil, memadukan karya-karya seniman lokal Bali dengan karya-karya yang terinspirasi oleh waktunya di dunia Turki. Seni telah menjadi pelariannya, cara untuk mengekspresikan gejolak emosi yang masih bergolak di dalam dirinya. Namun, meskipun keindahan yang mengelilinginya dan kehidupan baru yang telah ia bangun, masa lalu menolak untuk melepaskannya sepenuhnya. Malam-malam masih membawa mimpi buruk yang jelas tentang kecelakaan itu, dan ada hari-hari di mana beban kehilangan terasa terlalu berat untuk ditanggung. Galeri seninya, yang ia beri nama Pelabuhan, terinspirasi dari kata-kata terakhir Kaan kepadanya saat pertama kali mereka berpisah, menjadi tempat perlindungan bukan hanya baginya, tapi juga bagi para pengunjung yang mencari ketenangan di tengah keindahan. Lukisan-lukisan yang menghiasi dindingnya menceritakan kisah tanpa kata. Pemandangan Bosporus saat senja, siluet masjid-masjid Istanbul di bawah cahaya bulan, dan potret-potret wajah tanpa nama yang memancarkan kerinduan mendalam. Setiap sapuan kuas adalah percakapan diam antara Melati dan kenangan Kaan. Pagi-pagi hari, sebelum galeri buka, Melati memiliki ritual yang tidak pernah ia lewatkan. Ia akan duduk di teras belakang yang menghadap ke laut, memegang secangkir kopi Turki yang telah ia pelajari cara membuatnya dengan sempurna, dan berbicara dengan Kaan dalam hatinya. Ia menceritakan tentang harinya, tentang lukisan baru yang sedang ia kerjakan, tentang turis lucu yang mengunjungi galerinya, tentang bagaimana matahari terbit di Bali mengingatkannya pada senja di Bosporus. Percakapan satu arah ini adalah cara Melati menjaga Kaan tetap hidup dalam hidupnya tanpa membiarkan kesedihan menghancurkannya. Suatu sore, saat ia sedang menata ulang pameran di galeri, teleponnya berdering. Nama Dewi muncul di layar. Mereka masih berhubungan secara teratur, meskipun jarak yang memisahkan mereka. Dewi kini menjadi ibu dari 2 anak dan masih tinggal bahagia di Istanbul bersama suaminya Tar. Melati, suara Dewi terdengar tegang dan mendesak di ujung lain telepon. Ada sesuatu yang harus kuceritakan. Ini tentang kecelakaan Kaan. Jantung Melati serasa berhenti. Sudah 5 tahun berlalu sejak persidangan, sejak Rizky divonis bersalah atas kematian Kaan. Informasi baru apa yang bisa muncul setelah sekian lama? Namun keurgensian dalam suara Dewi tidak bisa diabaikan. Apa maksudmu? Tanya Melati, suaranya bergetar. Dewi menarik napas dalam sebelum menjawab. Beberapa minggu lalu, seorang pria datang ke kantor polisi Istanbul. Dia bilang punya informasi tentang kecelakaan Kaan, informasi yang mengubah segalanya yang kita kira kita tahu. Hening yang menyusul terasa seperti selamanya. Melati merasakan lantai di bawah kakinya seolah bergeser. Kau harus kembali ke Istanbul, Melati, lanjut Dewi dengan nada yang tidak menerima penolakan. Sekarang. Tanpa berpikir 2 kali, Melati menutup galerinya, mengemasi koper, dan mengambil penerbangan pertama yang tersedia ke Istanbul. Perjalanan kembali adalah pusaran emosi.
Setiap kilometer yang mendekatkannya ke kota itu membawa longsoran kenangan, baik yang manis seperti wajah tersenyum Kaan, sensasi tangannya dalam genggamannya, suara tawanya, maupun yang menghancurkan seperti dentuman logam yang terpilin, bau bensin, keheningan memekakkan telinga yang menyusul benturan. Ketika pesawat akhirnya mendarat di Istanbul, Melati merasa seolah ia telah melakukan perjalanan waktu. Kota telah berubah, gedung-gedung baru menjulang ke langit, jalanan yang dulu ia kenal kini tampak berbeda, namun udara masih berbau rempah dan janji yang sama. Dewi menunggunya di bandara, wajahnya campuran kecemasan dan kelegaan melihat sepupunya. Mereka berpelukan erat, tahun-tahun perpisahan dan duka yang dibagi mengalir di antara mereka. Apa yang terjadi, Dewi? Tanya Melati begitu mereka berpisah. Informasi baru apa yang muncul? Dewi memandang sekeliling dengan hati-hati sebelum menjawab dengan suara pelan. Tidak di sini. Kita pergi ke tempat yang aman. Tempat aman itu ternyata adalah sebuah kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian dan tatapan penasaran. Begitu duduk dengan cangkir kopi panas mengepul di hadapan mereka, Dewi akhirnya bicara. Beberapa minggu lalu, mulainya, suaranya nyaris berbisik, seorang pria datang ke polisi. Dia bilang punya informasi tentang kecelakaan Kaan, informasi yang mengubah semua. Yang kita percayai. Melati merasakan dunia berhenti berputar. Apa maksudmu? Tanyanya, suaranya gemetar. Dewi mengambil napas dalam sebelum melanjutkan. Menurut pria itu, Rizky tidak sendirian dalam semua ini. Ada seseorang lain yang terlibat, seseorang dengan kekuasaan dan uang yang sangat besar. Seseorang yang menginginkan Kaan mati. Pengungkapan itu menghantam Melati bagai gelombang raksasa, membuatnya kehilangan napas. Tapi mengapa? Siapa yang ingin menyakiti Kaan? Itulah yang sedang coba dicari tahu oleh polisi, jawab Dewi. Tapi ada lagi. Pria ini bilang dia punya bukti bahwa kecelakaan itu bukan sekadar tindakan cemburu dari Rizky. Itu adalah sesuatu yang direncanakan, diorkestrasi oleh seseorang yang melihat Kaan sebagai ancaman. Melati merasa tanah terbuka di bawah kakinya. Selama bertahun-tahun, ia hidup dengan keyakinan bahwa ia mengetahui kebenaran tentang kematian Kaan. Ia telah menemukan semacam penutupan, betapapun menyakitkan, dalam vonis terhadap Rizky. Tapi sekarang, kebenaran itu runtuh, mengungkapkan jurang pertanyaan tanpa jawaban. Siapa pria ini? Tanya Melati, otaknya bekerja dengan kecepatan penuh untuk memproses informasi baru ini. Mengapa dia baru muncul sekarang, setelah sekian lama? Dewi menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Polisi sangat tertutup tentang detailnya. Tapi ada rumor bahwa pria ini terlibat dalam kecelakaan itu dengan cara tertentu, dan sekarang ia takut akan keselamatannya sendiri. Melati bersandar di kursinya, kewalahan oleh implikasi dari apa yang ia dengar. Jika ini benar, itu berarti orang yang sesungguhnya bertanggung jawab atas kematian Kaan masih bebas, bahwa keadilan yang ia kira telah ia dapatkan hanyalah ilusi. Apa yang bisa kulakukan? Tanyanya, suaranya menemukan tekad baru. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu sementara polisi menyelidiki. Aku perlu tahu kebenarannya. Dewi memandangnya dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Aku tahu kau akan berkata begitu. Karena itulah aku membawa ini. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan menggesernya di atas meja. Di dalam amplop, Melati menemukan serangkaian dokumen, laporan polisi, transkrip wawancara, foto-foto. Itu adalah berkas lengkap penyelidikan baru. Bagaimana kau mendapatkan ini? Tanya Melati takjub. Dewi tersenyum lemah. Aku punya koneksi-koneksiku. Tapi Melati, kau harus berhati-hati. Jika benar ada seseorang yang berkuasa di balik semua ini, kau bisa dalam bahaya. Melati mengangguk, memahami beratnya situasi. Namun di dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa mundur. Ia berhutang kepada Kaan, kepada kenangannya, untuk menemukan kebenaran lengkap tentang kematiannya. Terima kasih, Dewi, katanya, meremas tangan sepupunya. Aku tidak tahu apa jadinya tanpamu. Malam itu, dalam kesendirian kamar hotelnya, Melati menenggelamkan diri dalam dokumen-dokumen itu. Setiap halaman mengungkapkan potongan baru dari teka-teki, melukiskan gambaran yang jauh lebih kompleks dan menyeramkan dari yang pernah ia bayangkan.
Ada penyebutan transaksi keuangan mencurigakan, pertemuan-pertemuan rahasia, ancaman-ancaman terselubung. Dan di pusat semuanya, satu nama yang berulang, Mansur Korkmaz. Melati tidak mengenali nama itu, namun ia tampaknya merupakan seseorang dengan pengaruh besar di lingkaran bisnis Istanbul. Seseorang yang, menurut dokumen-dokumen itu, melihat Kaan sebagai ancaman bagi kepentingannya. Ia membaca lebih dalam, matanya menelusuri setiap baris dengan ketelitian yang lahir dari bertahun-tahun memendam pertanyaan tanpa jawaban. Ternyata, Kaan sebelum meninggal sedang mengerjakan sebuah proyek bisnis besar, pengembangan kawasan properti mewah di sepanjang pantai Bosporus. Proyek itu, yang bernilai miliaran lira, telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk Mansur Korkmaz, seorang taipan properti yang terkenal dengan metode bisnisnya yang kejam dan koneksi-koneksinya yang meragukan. Menurut dokumen-dokumen itu, Kaan telah menemukan bukti bahwa Mansur Korkmaz terlibat dalam praktik pencucian uang melalui proyek-proyek propertinya. Kaan, dengan integritas yang menjadi ciri khasnya, berniat melaporkan temuan ini ke pihak berwajib. Ini menjadikannya ancaman langsung bagi kerajaan bisnis Mansur Korkmaz, ancaman yang, menurut saksi baru, harus dihilangkan. Melati merasakan darahnya membeku saat potongan-potongan itu menyatu. Rizky, dengan obsesinya yang sudah ada, telah dimanfaatkan sebagai alat oleh seseorang yang jauh lebih berbahaya. Mantan kekasihnya memang bersalah, namun ia hanyalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar dan lebih mematikan. Air mata mengalir di pipinya, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang membara. Selama 5 tahun, ia mengira kebenaran telah terungkap. Selama 5 tahun, ia mencoba membangun kembali hidupnya di atas fondasi yang ternyata adalah kebohongan. Orang yang benar-benar bertanggung jawab atas kematian Kaan masih berjalan bebas, menikmati kekayaannya, sementara Kaan terbaring dingin di dalam tanah. Keesokan paginya, Melati bangun dengan mata merah namun tekad membara. Ia menghubungi detektif swasta yang pernah membantunya dulu, pria yang sama yang telah mengungkap keterlibatan Rizky. Untungnya, ia masih aktif dan langsung setuju untuk bertemu. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah restoran kecil di kawasan Kadki, di sisi Asia Istanbul. Detektif itu, yang kini rambutnya lebih banyak ubannya namun matanya tetap setajam dulu, mendengarkan dengan seksama saat Melati memaparkan semua yang ia temukan dari dokumen-dokumen itu. Mansur Korkmaz, gumam detektif itu, alisnya berkerut. Saya tahu nama itu. Dia bukan orang sembarangan, Nona Melati. Dia memiliki jaringan yang luas, koneksi politik, dan reputasi sebagai orang yang tidak segan-segan menghilangkan siapapun yang menghalangi jalannya. Aku tidak peduli seberapa kuatnya dia, jawab Melati dengan suara yang tenang namun penuh baja. Kaan layak mendapat kebenaran. Dan aku akan memastikan ia mendapatkannya. Detektif itu mengangguk perlahan, rasa hormat terpancar dari matanya. Kalau begitu, kita perlu strategi yang matang. Kita tidak bisa menyerang secara langsung, orang seperti Mansur Korkmaz punya pengacara-pengacara terbaik dan bisa membuat bukti menghilang dalam sekejap. Kita perlu mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan, sesuatu yang bahkan kekuasaannya tidak bisa hapus. Minggu-minggu berikutnya, Melati dan detektif bekerja tanpa henti. Mereka menelusuri jejak uang, mewawancarai mantan karyawan Mansur Korkmaz yang berani berbicara, dan menggali catatan-catatan bisnis yang seharusnya sudah lama dimusnahkan. Setiap hari membawa penemuan baru yang semakin memperkuat kasus mereka. Melati menemukan bahwa Mansur Korkmaz telah mengetahui tentang Rizky melalui jaringan informannya yang luas. Ketika ia menyadari bahwa mantan kekasih Melati memiliki dendam pribadi yang mendalam, ia melihat peluang sempurna. Seseorang yang bisa ia manipulasi untuk melakukan pekerjaan kotor, sementara ia sendiri tetap bersih. Korkmaz telah menghubungi Rizky melalui perantara, menyediakan uang, logistik, dan rencana terperinci. Rizky, yang dibutakan oleh obsesinya, menjadi senjata yang sempurna, seorang mantan kekasih yang cemburu, motif yang jelas, kambing hitam yang ideal. Semakin dalam Melati menggali, semakin berbahaya situasinya. Suatu malam, saat ia kembali ke kamar hotelnya, ia menemukan pintu terbuka sedikit. Jantungnya berdebar, ia melangkah masuk dengan hati-hati. Kamar itu berantakan, laci-laci ditarik keluar, tasnya digeledah, laptopnya terbuka. Seseorang telah masuk dan mencari sesuatu.
Di atas bantal, ada secari kertas dengan tulisan tangan yang rapi. Berhenti menggali, atau kau akan bergabung dengan suamimu. Melati merasakan ketakutan yang mencekam merambat di tulang punggungnya. Namun alih-alih membungkamnya, ancaman itu justru mengobarkan api di dalam dirinya. Ia mengambil kertas itu, melipat dengan hati-hati, dan menyimpannya sebagai bukti tambahan. Kemudian ia menelepon Dewi. "Mereka tahu aku di sini," katanya dengan suara tenang yang mengejutkan dirinya sendiri. "Itu berarti kita semakin dekat dengan kebenaran." Dewi, yang ketakutan namun juga mengagumi keberanian sepupunya, memaksanya untuk pindah ke rumahnya. "Kau tidak bisa tinggal sendirian lagi. Di sini kau aman, bersama keluarga." Melati menerima tawaran itu, namun tidak berhenti bekerja. Dari kamar tamu di rumah Dewi, dengan pemandangan Bosporus yang berkilauan di kejauhan, pemandangan yang sama yang dulu ia nikmati bersama Kaan, ia terus menyusun kasus melawan Mansur Korkmaz dengan ketelitian seorang ahli bedah. Terobosan datang dari arah yang tidak terduga. Saksi baru, pria yang awalnya datang ke polisi, ternyata adalah mantan sopir pribadi Mansur Korkmaz. Namanya Cemal, seorang pria sederhana yang selama bertahun-tahun menyaksikan kejahatan-kejahatan majikannya dalam diam, terlalu takut untuk berbicara. Namun penyakit terminal yang didiagnosisnya baru-baru ini telah membebaskannya dari ketakutan. Dengan waktu yang terbatas, ia memutuskan untuk membersihkan hati nuraninya. Melati berhasil mengatur pertemuan dengan Cemal melalui perantara polisi. Pertemuan itu berlangsung di sebuah rumah aman di pinggiran Istanbul, di bawah pengawasan ketat. Cemal adalah pria kurus dengan wajah yang ditandai oleh tahun-tahun penyesalan. Tangannya gemetar saat ia menyerahkan sebuah flash drive kepada Melati. "Di sini ada semuanya," katanya dengan suara serak. "Rekaman percakapan, transaksi keuangan, rencana pembunuhan suami Anda. Saya menyimpan semuanya sebagai jaminan keselamatan saya, tapi sekarang..." Ia berhenti, matanya berkaca-kaca. "Sekarang saya ingin melakukan hal yang benar, sebelum terlambat." Melati menggenggam flash drive itu bagai menggenggam harta paling berharga di dunia. "Mengapa Anda tidak bicara lebih awal?" tanyanya, suaranya bergetar antara kemarahan dan rasa terima kasih. Cemal menundukkan kepalanya dengan malu. "Saya takut. Korkmaz punya mata di mana-mana. Orang-orang yang mencoba menentangnya, mereka menghilang. Tapi sekarang, ketika dokter bilang waktu saya tinggal beberapa bulan..." Ia menatap Melati dengan mata yang basah. "Saya tidak ingin meninggal dengan beban ini di hati saya. Suami Anda adalah pria baik. Dia tidak pantas mati seperti itu." Malam itu, Melati mendengarkan rekaman-rekaman dalam flash drive itu bersama detektif. Apa yang mereka dengar membuat darah mereka membeku. Suara Mansur Korkmaz yang dingin dan kalkulatif, mendiskusikan penyelesaian masalah Kaan Yilmaz, seolah membicarakan urusan bisnis biasa. Ada rekaman di mana ia secara eksplisit memerintahkan perantaranya untuk menggunakan si orang Indonesia itu, merujuk pada Rizky, sebagai pelaksana, sementara memastikan jejak tidak mengarah kepadanya. "Pastikan itu terlihat seperti tindakan mantan kekasih yang cemburu," suara Korkmaz terdengar dalam rekaman, "bukan seperti pembunuhan bisnis. Dunia harus percaya ini soal cinta segitiga, bukan soal miliaran lira." Melati merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Mendengar kematian Kaan dibicarakan dengan begitu kasual, begitu kalkulatif, membangkitkan kemarahan yang ia tidak tahu ia miliki. Tapi ia juga merasakan sesuatu yang lain, kelegaan. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, ia memiliki kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya. Detektif itu memandangnya dengan serius. "Ini cukup untuk membawanya ke pengadilan. Tapi kita harus bertindak cepat." Begitu Korkmaz tahu bahwa Cemal telah berbicara, dia akan mencoba menghilangkan semua bukti, termasuk kita. Dalam 48 jam berikutnya, segalanya bergerak dengan kecepatan yang memabukkan. Melati dan detektifnya menyerahkan semua bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Istanbul yang segera membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kasus ini. Rekaman-rekaman dari flash drive itu dikombinasikan dengan kesaksian Cemal dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan Melati selama berminggu-minggu, membentuk kasus yang kokoh tak tergoyahkan. Operasi penangkapan Mansur Korkmaz dilakukan saat fajar, ketika kabut pagi masih menyelimuti Istanbul bagai kerudung pengantin yang meratapi.
Tim khusus polisi menyerbu kediamannya yang megah di kawasan Bebek, sebuah villa mewah yang menghadap Bosporus. Melati, yang diberikan izin khusus untuk menyaksikan dari jarak aman, berdiri di seberang jalan dengan jantung berdebar. Ketika Mansur Korkmaz digiring keluar dari rumahnya, masih mengenakan jubah tidurnya, wajahnya pucat dan terkejut, Melati merasakan campuran emosi yang hampir melumpuhkannya. Ini adalah pria yang telah merenggut segalanya darinya. Pria yang telah mengubah hari paling bahagia dalam hidupnya menjadi hari paling gelap. Dan kini, ia akhirnya akan menghadapi keadilan. Pandangan Korkmaz bertemu dengan pandangan Melati saat ia dimasukkan ke mobil polisi. Untuk sesaat, kebingungan melintasi wajahnya, siapa wanita asing ini yang memandangnya dengan tatapan yang membakar? Kemudian, perlahan, pemahaman merayap di matanya. Ia tahu siapa Melati. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya, Melati melihat ketakutan di mata pria itu. Persidangan Mansur Korkmaz menjadi sensasi internasional yang jauh melampaui kasus Rizky bertahun-tahun sebelumnya. Seorang taipan properti terkenal, dengan koneksi politik dan bisnis yang menjangkau seluruh Turki dan sekitarnya, dituduh mendalangi pembunuhan seorang pria muda berbakat demi melindungi imperium bisnisnya yang korup. Melati sekali lagi menjadi saksi kunci. Namun kali ini, ia bukan hanya seorang janda yang berduka. Ia adalah seorang penyelidik, seorang pejuang yang telah menghabiskan berminggu-minggu mengumpulkan bukti yang membawa kebenaran ke permukaan. Kesaksiannya di pengadilan disampaikan dengan ketenangan dan keteguhan yang memukau semua yang hadir, menceritakan bukan hanya kisah cinta dan kehilangan, tapi juga kisah keberanian dan tekad yang tak kenal menyerah. Selama 5 tahun, katanya di mimbar saksi, suaranya jernih dan mantap, saya percaya saya mengetahui kebenaran tentang kematian suami saya. Selama 5 tahun, saya mencoba membangun kembali hidup saya di atas fondasi yang saya kira adalah keadilan. Tapi keadilan yang semu tidak pernah bisa menyembuhkan. Hari ini, di ruangan ini, kebenaran yang sesungguhnya akhirnya terungkap. Dan saya berdiri di sini, bukan hanya untuk Kaan, tapi untuk semua orang yang pernah disingkirkan oleh orang-orang yang mengira kekuasaan dan uang menempatkan mereka di atas hukum. Pengacara Korkmaz, tim mahal dari firma hukum terkemuka, mencoba segala taktik untuk mendiskreditkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Mereka menyerang kredibilitas Cemal, mempertanyakan motif Melati, bahkan mencoba mengalihkan kesalahan sepenuhnya kepada Rizky yang sudah dipenjara. Namun rekaman-rekaman suara Korkmaz sendiri, jelas, tak terbantahkan, dan menghancurkan, membungkam setiap argumen pembelaan. Saat rekaman itu diputar di ruang sidang, keheningan yang menyelimuti ruangan begitu tebal hingga terasa bisa dipotong dengan pisau. Suara dingin Korkmaz yang membahas penyelesaian masalah, Kaan bergema di dinding-dinding pengadilan. Di barisan penonton, keluarga Kaan menangis dalam diam. Srive Anne, ibu Kaan, menggenggam tangan Melati dengan kekuatan yang mengejutkan untuk wanita seusianya. Terima kasih, anakku, bisiknya, terima kasih karena tidak pernah menyerah. Vonis datang setelah berminggu-minggu persidangan yang intens. Mansur Korkmaz dinyatakan bersalah atas dakwaan pembunuhan berencana, pencucian uang, dan konspirasi kriminal. Hukumannya, penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Saat vonis dibacakan, gemuruh terdengar di ruang sidang. Korkmaz, yang sepanjang persidangan mempertahankan fasad tenangnya, akhirnya runtuh. Ia berteriak, mengutuk, menuduh semua orang bersekongkol melawannya, sementara para penjaga menyeretnya keluar. Melati menyaksikan semuanya dengan mata kering. Ia sudah tidak memiliki air mata lagi untuk pria itu. Semua air matanya telah ia curahkan untuk Kaan, dan hanya untuk Kaan. Di luar gedung pengadilan, di bawah langit Istanbul yang cerah, Melati dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Dewi dan Tark dengan kedua anak mereka, keluarga Kaan yang kini ia anggap keluarganya sendiri, dan Bapak Hendra serta Ibu Sri yang telah terbang dari Jakarta untuk mendukung putri mereka. Mereka semua berdiri bersama, bersatu dalam kelegaan dan kesedihan yang bercampur. Keadilan telah ditegakkan, keadilan yang sesungguhnya kali ini, namun tidak ada vonis yang bisa mengembalikan Kaan. Malam itu, Melati melakukan perjalanan terakhirnya ke makam Kaan. Sendirian, di bawah cahaya bulan yang memandikan batu nisan dalam perak, ia berlutut dan meletakkan seikat bunga lale merah, warna cinta,
warna Turki, warna kehidupan yang terlalu singkat namun begitu bermakna. Kita berhasil, sayangku, bisiknya, jari-jarinya menelusuri huruf-huruf nama Kaan yang terukir di batu. Kebenaran akhirnya terungkap. Orang yang sesungguhnya bertanggung jawab telah membayar atas apa yang dia lakukan kepadamu. Kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Ia berhenti sejenak, membiarkan angin malam membelai wajahnya, membawa aroma laut dan rempah yang selalu mengingatkannya pada ciuman pertama mereka. Dan aku? Suaranya pecah untuk sesaat sebelum ia menguasai dirinya kembali, aku akan baik-baik saja. Kau telah mengajariku begitu banyak tentang cinta, tentang keberanian, tentang tidak pernah menyerah. Aku akan membawa pelajaran itu bersamaku, kemanapun hidup membawaku selanjutnya. Ia berdiri, memandang batu nisan untuk terakhir kalinya, dan tersenyum. Senyum pertama yang tulus yang menghiasi wajahnya sejak pagi hari pernikahan mereka yang penuh kebahagiaan itu. Selamat tinggal, cintaku. Bukan selamat tinggal selamanya, tapi selamat tinggal untuk saat ini. Karena aku percaya, di suatu tempat, di suatu waktu, kita akan bertemu lagi. Saat ia berjalan menjauh dari makam, langkahnya lebih ringan dari yang pernah ia rasakan dalam 5 tahun terakhir. Beban yang selama ini menghimpit dadanya, beban ketidaktahuan, beban ketidakadilan, beban pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban, akhirnya terangkat. Ia tidak tahu persis kemana langkahnya selanjutnya. Mungkin kembali ke Bali dan galeri kecilnya. Mungkin memulai babak baru di tempat yang sama sekali berbeda. Atau mungkin, hanya mungkin, tetap di Istanbul, kota yang telah menjadi saksi bisu perjalanan cintanya yang penuh gejolak, kota yang telah merenggut segalanya namun juga memberikan segalanya. Saat ia mencapai gerbang pemakaman, ia berhenti dan menoleh ke belakang untuk terakhir kali. Di kejauhan, siluet menara-menara Istanbul menjulang di langit malam, diterangi oleh ribuan lampu yang berkilauan bagai bintang-bintang yang turun ke bumi. Dan di antara menara-menara itu, di suatu tempat di sana, ia bisa merasakan kehadiran Kaan, bukan sebagai hantu masa lalu, tapi sebagai cahaya yang akan selalu membimbingnya. Melati menarik napas dalam, merasakan udara malam Istanbul mengisi paru-parunya, udara yang berbau sejarah, cinta, kehilangan, dan harapan baru. Kemudian, dengan langkah mantap dan hati yang akhirnya menemukan kedamaian, ia melangkah ke malam, menuju apapun yang menunggunya di balik tikungan berikutnya. Karena jika ada satu hal yang telah ia pelajari dari semua yang telah ia lalui, itu adalah bahwa hidup tidak pernah berhenti memberikan kejutan. Dan meskipun beberapa kejutan itu menghancurkan, yang lainnya, yang paling indah, paling mengubah hidup, selalu datang saat kau paling tidak mengharapkannya. Persis seperti Kaan yang datang ke dalam hidupnya di sebuah pesta pernikahan di Istanbul, mengubah segalanya, dan meninggalkan jejak yang akan ia bawa selamanya.